Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar saya dapat melakukan tugas presentasi ini. Yang terhormat kepada Bapak Ali Murtado selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Afrinda dengan NPM 2511080169 yang akan menjelaskan tentang materi Al-Quran. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber utama studi Islam, yaitu Al-Quran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan metode memahaminya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak akan tersesat selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya." Hadis ini menegaskan bahwa Al-Quran dan sunnah merupakan dua pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran berisi wahyu Allah sebagai petunjuk hidup, sedangkan sunnah menjelaskan dan mencontohkan penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpegang pada keduanya, umat Islam akan selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah dan kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Di dalamnya terkandung petunjuk yang mengarahkan manusia untuk mengenal Tuhannya, berbuat baik kepada sesama, serta menjalani kehidupan dengan penuh keadilan dan ketaatan. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, maupun akhlak. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, manusia akan mendapatkan petunjuk menuju kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Setelah Nabi wafat, muncul berbagai penafsiran karena perbedaan konteks sosial, budaya, dan keilmuan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul berbagai penafsiran terhadap Al-Quran yang disebabkan oleh perbedaan konteks sosial, budaya, dan tingkat keilmuan para ulama serta masyarakat pada masa itu. Setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pun beragam. Perbedaan ini melahirkan berbagai metode tafsir, seperti tafsir bil matsur berdasarkan riwayat, tafsir bil ra'i berdasarkan pemikiran, dan tafsir ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran, semuanya tetap bertujuan untuk memahami pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diterapkan dalam kehidupan manusia sesuai dengan zaman dan situasinya. Upaya memahami wahyu disebut ijtihad, menghasilkan ragam pemahaman Islam. Upaya memahami wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali dan menjelaskan hukum atau ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dilakukan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara langsung dalam teks Al-Quran atau hadis. Melalui ijtihad, lahirlah ragam pemahaman dalam Islam, seperti berbagai mazhab, fikih, dan pandangan keagamaan yang berkembang di kalangan umat. Perbedaan hasil ijtihad ini bukanlah pertentangan, melainkan bentuk kekayaan intelektual Islam yang menunjukkan keleluasaan ajarannya dalam menghadapi perubahan zaman dan beragam kondisi masyarakat. Dan yang kedua, ada hakikat Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sepanjang masa.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Sementara secara terminologis, Al-Quran didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai macam definisi. Secara umum, para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab yang dijamin kebenaran isinya dan menjadi hujah dan mukjizat bagi Rasulullah SAW sebagai sumber aturan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan terhimpun dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang direwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Membaca Al-Quran merupakan amalan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan dibalas dengan kebaikan berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan membaca Al-Quran. Selain memperoleh pahala, membaca Al-Quran juga mendapat menenangkan hati, memperkuat keimanan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah sumber utama kajian Islam, mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Al-Quran adalah sumber utama kajian Islam karena seluruh ajaran Islam bersumber darinya. Isi Al-Quran mencakup 3 pokok utama, yaitu 1. Akidah atau keimanan. Al-Quran mengajarkan tentang keesaan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Semua itu menjadi dasar keimanan seorang muslim. Yang kedua ada syariah, aturan dan ibadah. Al-Quran berisi petunjuk tentang tata cara beribadah, hukum muamalah, dan pedoman hidup bermasyarakat agar manusia hidup tertib dan adil. Ketiga ada akhlak, perilaku. Al-Quran menuntun manusia agar memiliki akhlak mulia, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan saling menghormati. Jadi, Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi juga menjadi pedoman dalam beriman, beribadah, dan berperilaku, sehingga membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini berbeda dari mukjizat para nabi sebelumnya karena bersifat kekal dan abadi hingga akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran terlihat dari keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, serta kebenaran isi kandungannya yang tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun realitas kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi keagungan susunan bahasa dan isi Al-Quran. Melalui mukjizat ini, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada seluruh umat manusia agar mereka beriman, beramal soleh, dan hidup dalam kebenaran. Oke, selanjutnya yang ketiga ada problematika memahami Al-Quran. Hanya Nabi Muhammad yang memahami Al-Quran secara sempurna. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang menerima wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Karena wahyu diturunkan kepadanya, beliau memahami isi, konteks, dan maksud Al-Quran dengan sempurna, sesuai dengan kehendak Allah.
Setelah Nabi wafat, umat Islam berusaha memahami Al-Quran melalui tafsir, ijtihad, dan penjelasan hadis beliau. Tetapi pemahaman itu tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti pemahaman Nabi. Jadi, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang memahami Al-Quran secara sempurna, karena beliau penerima wahyu langsung dari Allah dan menjadi penafsir pertama terhadap isi Al-Quran. Setelah Nabi wafat, umat Islam menggunakan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Nabi wafat, wahyu Allah telah sempurna dan tidak ada lagi bimbingan langsung melalui Nabi. Namun, kehidupan manusia terus berkembang dan menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, para sahabat dan ulama melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menafsirkan ajaran Al-Quran sesuai dengan kondisi zaman. Ijtihad dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama ada menafsirkan ayat dengan ayat lain atau dengan hadis. Yang kedua ada menggunakan penalaran dan ilmu bahasa. Yang ketiga ada mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Dari proses inilah lahir berbagai tafsir dan pemikiran Islam. Ijtihad menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Perbedaan sosial, politik, dan geografis memunculkan berbagai corak tafsir. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan Islam menyebar ke berbagai wilayah dunia, umat Islam hidup dalam lingkungan sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap cara para ulama menafsirkan Al-Quran, sehingga muncul berbagai corak tafsir sesuai dengan konteks masing-masing daerah dan masa. Perbedaan yang pertama ada perbedaan sosial. Kondisi masyarakat yang berbeda seperti tingkat pendidikan, budaya, dan kebiasaan memengaruhi fokus tafsir. Contohnya di masyarakat yang kuat nilai sosialnya. Tafsir sering menonjolkan ajaran moral, keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua ada perbedaan politik. Situasi politik juga berpengaruh terhadap tafsir. Pada masa pemerintahan tertentu, tafsir bisa menonjolkan tema kepemimpinan, hukum, atau keadilan sosial sesuai kebutuhan politik umat saat itu. Yang ketiga ada perbedaan geografis dan budaya. Ketika Islam menyebar ke wilayah non-Arab seperti Persia, Afrika, dan Asia, ulama di daerah tersebut menafsirkan ayat dengan latar belakang bahasa, filsafat, dan budaya lokal. Misalnya, di wilayah Arab, tafsir cenderung berfokus pada bahasa dan sastra atau tafsir lugawi. Di wilayah Persia, berkembang tafsir sufistik yang menekankan makna batin. Di era modern, muncul tafsir ilmiah dan sosial yang menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan. Jadi kesimpulannya, perbedaan sosial, politik, dan geografis membuat umat Islam memahami Al-Quran dengan beragam pendekatan. Meskipun coraknya berbeda, semua tafsir tersebut tetap bertujuan untuk memahami dan mengamalkan pesan ilahi sesuai dengan kebutuhan dan zaman masing-masing. Selanjutnya, ada hubungan langsung antara Allah dan manusia terputus setelah wafatnya Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, Allah berkomunikasi langsung dengan manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu inilah yang menjadi petunjuk, bimbingan, dan sumber hukum bagi umat Islam. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, turunnya wahyu resmi berhenti. Hal ini menandakan bahwa tidak ada lagi manusia yang menerima wahyu langsung dari Allah, karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi atau khatam an-nabiyyin. Yang dimaksud hubungan langsung antara Allah dan manusia terputus bukan berarti manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah sama sekali. Yang terputus adalah hubungan melalui wahyu langsung seperti yang diterima Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu baru yang diturun dari Allah. Tidak ada lagi nabi atau rasul yang menyampaikan firman Allah, petunjuk Allah
bagi manusia kini tersimpan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walaupun wahyu sudah berhenti, hubungan spiritual manusia dengan Allah tetap terbuka. Manusia tetap bisa berkomunikasi dengan Allah melalui yang pertama ada doa, yang kedua ada ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir. Yang ketiga ada mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat ada metode studi Al-Quran. Al-Quran sebagai teks suci. Sesungguhnya berbicara tentang Al-Quran adalah berbicara tentang teks suci. Berbicara tentang teks suci adalah berbicara tentang kelebihannya yang berupa keasliannya dan diakui keberadaannya, khususnya kitab-kitab suci agama-agama samawi. Studi tentang kitab suci membutuhkan studi dokumen dan konteks historis, di mana kitab suci itu berada. Perhatian utamanya adalah untuk menetapkan teks yang asli, belum tercemar, merekonstruksi proses penyusunan teks, menganalisis teks demi informasi historis, kontemporer, dan meneliti gagasan-gagasan kunci dalam teks, serta menelusuri sumber-sumbernya. Di bawah dominasi kebisuan, kata tercetak secara massal. Umat Islam berpikiran bahwa buku adalah gudang kata-kata dan data dan gagasan-gagasan tertulis, sehingga mereka memandangnya sebagai objek yang jauh, lebih penting daripada teks-teks yang hidup dan diucapkan. Al-Quran sebagai teks hidup. Maka pemahaman tentang kitab suci tidak secara sederhana merujuk pada suatu teks, tetapi juga merujuk pada teks dalam hubungannya dengan tradisi yang terus hidup, yaitu hubungannya dengan person atau orang atau komunitas imani yang memandangnya suci dan normatif. Selama umat Islam menggunakan kitab suci untuk merujuk lebih pada suatu dokumen dan tidak lebih dari sekedar dokumen, maka makna kitab suci sebagai fenomena penting dalam kehidupan dan sejarah agama tidak akan dapat diakses. Padahal kitab suci adalah sesuatu yang dihidupkan dan dijadikan sebagai pegangan hidup manusia. Apapun signifikasinya, etimologis dan harfiahnya, kitab suci adalah petunjuk yang paling hidup, di mana ia hidup sebagai realitas oral dan aural serta vokal. Jamaluddin Al-Afghani mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu hidup dan tidak mati. Selanjutnya ada keaslian teks Al-Quran. Maka isi Al-Quran tidak dapat diwakili hanya dengan bentuk terjemah. Buktinya, yang merupakan kitab suci adalah teks aslinya, berbeda dengan kitab-kitab di agama lain yang dapat digantikan dengan bahasa pemeluknya. Dengan demikian, etika memahami Al-Quran sebagai kitab suci yang telah dibukukan harus memahami alasan dari pembukuan Al-Quran itu, di mana disebutkan dalam kajian sejarah bahwa alasan dibukukannya Al-Quran adalah untuk kemaslahatan umat dan masa depan mereka. Bahkan Zaid bin Sabit yang diminta untuk menulisnya di masa Abu Bakar merasa keberatan dengan tugas tersebut. Ia menerima tugas itu setelah diyakinkan oleh khalifah. Penulisan pun dilakukan dengan hati-hati dan merujuk pada para penghafal Al-Quran sebagai saksi. Artinya, Zaid bin Sabit tidak menulis satu ayat pun kecuali jika disertai dengan 2 orang saksi. Al-Quran yang sudah dihimpun itu kemudian disimpan di rumah Hafsah. Selanjutnya, ada kesimpulan, di mana Al-Quran adalah sumber utama dalam studi Islam karena berisi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukan hanya sekedar teks tertulis, tetapi juga merupakan wahyu Allah yang hidup dan harus dipahami, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari Al-Quran, tidak cukup hanya membaca terjemahnya, tetapi juga perlu memahami konteks, makna, dan pesan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ajaran Islam. Pembukaan Al-Quran dilakukan dengan sangat hati-hati oleh para sahabat untuk menjaga keasliannya agar tetap murni dan terpelihara hingga kini. Dengan demikian, Al-Quran menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam beribadah, berakhlak, bermasyarakat, dan membangun kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan berpegang teguh pada Al-Quran, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan petunjuk sesuai jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata saya yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.